Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Odi Melinda dengan stambuk B1B11921. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 12, yaitu bayaran berdasarkan kinerja dan insentif finansial. Yang pertama ada peran uang dalam motivasi. Menurut Frederick Taylor, mempopulerkan penggunaan istilah finansial yang dibayarkan kepada pekerja yang produksinya melampaui standar yang ditentukan sebelumnya. Sebagai penyelia di Medfield Steel Company, Taylor mengkhawatirkan apa yang ia sebut dengan systematic soldering, yaitu kecenderungan karyawan untuk menghasilkan tingkat minimum yang dapat diterima. Yang kedua ada bayaran berdasarkan jasa sebagai insentif. Bayaran berdasarkan jasa atau kenaikan bayaran berdasarkan jasa adalah kenaikan gaji yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan individual berdasarkan pada kinerja individual. Yang ketiga ada insentif untuk karyawan profesional. Karyawan profesional adalah mereka yang pekerjaannya melibatkan penerapan pengetahuan yang telah dipelajari untuk memecahkan permasalahan pemberi kinerja, seperti pengacara dan teknisi. Yang keempat adalah media sosial dan SDM, seperti berbagai aplikasi baru memungkinkan karyawan untuk memamerkan penghargaan, kontribusi dan pujian yang mereka dapatkan dari rekan kerja. Terus setelah itu ada insentif finansial, yaitu sejumlah karyawan di beberapa kedai tersebut menerima insentif finansial untuk menampilkan perilaku yang diinginkan. Insentif finansial tersebut terdiri atas bonus yang dibayarkan sekaligus dapat dalam cek gaji pekerja. Setelah itu ada insentif non finansial, seperti para periset melatih manajer di beberapa kedai untuk menggunakan insentif non finansial, seperti umpan balik dan pengakuan. Setelah itu ada hasil itu adalah program tersebut sangat berhasil, baik insentif finansial maupun non finansial, memperbaiki kinerja karyawan dan kedai. Setelah itu ada insentif untuk tenaga penjual, yaitu rencana kompensasi penjualan, biasanya sangat mengandalkan komisi penjualan dan harus bertujuan mencapai sasaran strategis dan penjualan perusahaan. Setelah itu ada rencana penjualan, yaitu beberapa perusahaan membayarkan gaji tetap kepada tenaga penjual. Setelah itu adalah rencana komisi. Rencana komisi langsung membayar tenaga penjual berdasarkan hasil dan hanya berdasarkan rencana komisi cenderung menarik tenaga penjual berkinerja tinggi yang melihat bahwa jelas menghasilkan imbalan. Setelah itu ada rencana kombinasi. Rencana kombinasi juga cenderung menjadi rumit dan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Ini mungkin tidak akan menjadi masalah dengan rencana gaji plus komisi yang sederhana, tetapi sebagian besar rencana tidaklah begitu sederhana. Setelah itu ada insentif penjualan dalam aksi. Kisaran kompensasi tenaga penjual mobil mulai dari 100%. Ini contohnya seperti kisaran kompensasi tenaga penjual mobil mulai dari 100% komisi hingga gaji dasar kecil dengan komisi dihitung dari sebagian besar total kompensasi. Insentif untuk manajer dan eksekutif. Contohnya manajer memainkan peran krusial dan profitabilitas divisi dan seluruh perusahaan, sehingga sebagian besar perusahaan benar-benar memikirkan bagaimana memberikan imbalan kepada mereka. Sebagian besar manajer mendapatkan insentif jangka pendek dan jangka panjang di luar gaji. Setelah itu insentif jangka pendek dan bonus tahunan. Contohnya seperti meskipun ada sisi baik dan buruknya, pemberi kerja telah memulai beralih dari insentif jangka panjang dan semakin menekankan kinerja serta insentif jangka pendek. Sebagian besar perusahaan mempunyai rencana bonus tahunan, seperti annual bonus untuk memotivasi kinerja jangka pendek manajer.
Setelah itu ada insentif jangka panjang strategis. Pemberi kerja menggunakan insentif jangka panjang untuk memutuskan perspektif jangka panjang ke dalam keputusan eksekutif mereka. Insentif eksekutif lainnya, contohnya seperti perusahaan juga menawarkan serangkaian insentif eksekutif lainnya. Beberapa darinya memberikan insentif kepada eksekutif agar tetap berada di perusahaan. Terus setelah itu, bagaimana mendesain insentif tim? Contohnya itu seperti berbagai perusahaan semakin mengandalkan tim untuk mengelola pekerjaan mereka. Jadi mereka membutuhkan rencana insentif yang mendorong kerja tim dan memfokuskan anggota tim dari kinerja. Setelah itu ada SDM berbasis bukti, ketidakadilan yang melemahkan insentif tim. Contohnya seperti seorang periset melakukan studi terhadap mahasiswa bisnis yang mendaftar di dalam sebuah program MBA secara online. Yang merancang sebuah metode untuk mengkategorikan secara sistematis bagaimana mereka mengatakan mereka bereaksi terhadap insentif tim yang pernah mereka peroleh di masa lalu. Setelah itu ada rencana pembagian laba. Rencana pembagian laba adalah rencana yang mana semua atau sebagian besar karyawan menerima bagian dari laba tahunan perusahaan tersebut. Terdapat beberapa jenis rencana dalam pembagian laba. Dengan rencana pembagian laba lancar atau uang tunai, karyawan mendapatkan bagian dari laba pemberi kerja secara kuartal atau secara tahunan. Yang selanjutnya itu ada rencana Scanlon. Rencana Scanlon itu mempunyai 5 fitur dasar. Yang pertama, filosofi kooperasi Scanlon. Fitur yang kedua adalah para praktisi sebagai identitas. Fitur yang ketiga adalah kompetensi. Fitur yang keempat dari rencana ini adalah sistem keterlibatan. Dan fitur yang kelima adalah rumus pembagian manfaat. Rencana pembagian keuntungan lainnya. Rencana Scanlon adalah salah satu dari versi awal dari rencana pembagian keuntungan masa kini. Pembagian keuntungan adalah rencana insentif yang melibatkan banyak atau seluruh karyawan dalam suatu usaha bersama untuk mencapai sasaran produktivitas perusahaan dengan keuntungan penghematan biaya yang dihasilkannya dibagi di antara karyawan dan perusahaan. Rencana bayaran berisiko. Contohnya itu seperti dalam rencana bayaran berisiko, karyawan sepakat untuk memberikan sebagian dari bayaran normal mereka, katakanlah 6%, untuk dirisikokan atau direlakan jika mereka memenuhi sasaran mereka, dengan imbalan untuk kemungkinan mendapatkan bonus yang lebih jauh besar, katakanlah 12%, jika mereka melampaui sasaran mereka. Andaikan bahwa bayaran dasar karyawan berisiko tersebut adalah 94%. Rencana kepemilikan saham karyawan. Rencana kepemilikan saham karyawan adalah rencana seluruh perusahaan yang mana pemberi kerja mengkontribusi sebagian dari sahamnya sendiri atau uang tunai agar digunakan untuk membeli saham tersebut kepada sebuah perwalian yang dibentuk untuk membeli saham perusahaan kepada karyawan. Dan yang terakhir ada rencana insentif dalam praktik. Adalah produsen budget terbesar di Amerika Serikat, yaitu Nucor Corp. Perusahaan tersebut juga mempunyai produktivitas tinggi dan biaya tenaga kerja terendah per tonnya. Karyawan bisa mendapatkan bonus sebesar 100% atau lebih dari gaji dasarnya. Dan semua karyawan Nucor berpartisipasi dalam salah satu dari 4
rencana insentif berbasis kinerja. Dengan rencana insentif produksinya, karyawan, operasional dan pemeliharaan serta penyelia mendapatkan bonus mingguan berdasarkan pada produktivitas kelompok kerja mereka. Dengan rencana bonus administrasi dan profesional karyawan yang tidak berada dalam salah satu dari dua rencana sebelumnya mendapatkan bonus berdasarkan pada penghasilan bersih, pengembalian atas aset divisi mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.